Shalom Aleichem. Bersyukur boleh menjumpai Sobat Rehat melalui renungan harian Toraya Kamis 17 Oktober 2024. Tuhan tiada henti-hentinya menyapa kita dari dalam firman-Nya. Dan karena itu kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Kekayaan untuk mengasihi. Sobat Rehat, pastinya kita bersyukur dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa dampak positif terhadap kehidupan ini. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan membuka inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf kehidupan. Namun kemajuan iptek juga dibarengi dengan memudarnya kepedulian terhadap sesama. Manusia lebih menikmati budaya egosentrisme, bahkan tak jarang rela mengorbankan sesamanya demi tujuan hidupnya. Sifat ini kian merajalela dalam kehidupan manusia dan tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Tak jarang orang kaya hanya memikirkan diri dan tidak peduli kepada sesama. Sobat Rehat, kehidupan orang-orang Farisi di waktu itu, mereka fokus pada uang dan pujian hingga mengorbankan orang lain. Mereka hanya peduli pada orang-orang kalangan elit dan tidak peduli pada orang miskin, bahkan suka untuk memiskinkan sesamanya yang sudah miskin. Karena itu Yesus menceritakan pengajaran tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kekayaan yang dinikmati orang kaya tidak menjadi jaminan memperoleh kehidupan yang kekal. Justru Lazarus yang miskin diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kekal. Alasannya begitu menyentak bahwa ternyata orang kaya itu hanya menikmati kekayaannya sendiri. Kekayaan yang membuatnya membatasi dirinya dengan orang lain. Dia krisis kasih terhadap orang miskin. Allah memberikan kekayaan supaya dipakai mengasihi sesama dan bukan membatasi diri. Sahabat Rehat, Tuhan tidak alergi terhadap kekayaan. Tuhan Yesus tidak melarang orang menjadi kaya, karena kekayaan adalah berkat Tuhan, tanggung jawab yang Allah berikan bagi anak-anaknya. Namun, kekayaan yang Tuhan berikan supaya bisa mengasihi sesama. Namun pada kenyataannya, terkadang kekayaan untuk menindas sesama bahkan melupakan Tuhan. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, dengan berkat Tuhan di kehidupan kita, dengan kekayaan yang Allah berikan bagi kita,
sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam menjangkau sesama kita. Tuhan dimuliakan dengan segala berkat-Nya di kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur bahwa kehidupan ini adalah pengasihan Allah, yang di dalamnya Allah memberikan kami segala yang baik, segala yang kami perlukan. Dengan firman Tuhan di hari ini, bagaimana kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Daripadamulah segala sesuatunya, dan dengan berkat kekayaan, Tuhan cemburui untuk kami pakai, menjangkau dan melayani sesama demi hormat kemuliaan Allah sendiri. Ajari kami Bapa untuk mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan karena itu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.